何言ってんの。お母さん。 Ibunya pun menyampaikan pesan-pesan terakhirnya bahwa Minato harus terus tetap tertawa dan mengejar impiannya dalam menciptakan lagu. Melihat senyuman dan harapan ibunya itu, Minato hanya bisa pasrah dan bersedih di balik pintu ruangan itu. Ketika ibunya meninggal, ia pun jadi tidak punya tujuan hidupnya. Baik sekolah dan masa depan pun tidak lagi ia pedulikan. Sejak saat itulah ia mulai mati rasa, bahkan semua makanan yang ia makan terasa hambar. Sampai ketika Miu datang menawarkan makanan padanya. Dan untuk yang pertama kalinya, ia mulai merasakan rasa lagi. 楽しそうに音楽を聴く横顔が好きだった。 Sejak kedatangan Miu itulah ia mulai merasakan hidup lagi. Melihat paras Miu serta segala dukungan yang ia berikan membangkitkan gairah Minato untuk tetap hidup. Dan yang terpenting, Miu memberikannya sebuah mimpi. この幸せな毎日が Ia sangat ingin menjalani hari-hari bahagia itu bersama dengan Miu. Sampai saat dimana ia mendapat sebuah surat pemberitahuan tentang ia yang positif leukemia. Dan hal itu sangat membuatnya ketakutan. Membuat ia bukan takut akan kematian, namun takut akan meninggalkan kebahagiaan-kebahagiaan itu bersama dengan Miu. Sejak saat itulah ia mulai bimbang antara memberitahu Miu atau tidak. Karena kalau ia memberitahu maka Miu akan mengorbankan segalanya, termasuk impiannya. Sehingga ia memilih menjadi jahat walau sangat berat dan menyedihkan baginya. それは嫌だった。だけどミュウにそばにいてほしかった。ミュウ。 Berulang kali ia ingin memberitahu tentang penyakitnya. Namun ketika ia melihat senyuman Miu, ia tidak sanggup untuk mengatakannya. Dan lebih memilih untuk berpisah agar Miu tidak pernah mengetahui tentang deritanya. ミュウを巻き込むのが怖くて逃げた。 Saat ini Minato masih dirawat di rumah sakit dan dia juga masih tetap setia memegang teguh kenangan yang sebenarnya tidak pernah ingin ia lupakan itu bersama dengan Miu. Dia juga menjalani hari-harinya di rumah sakit untuk kemoterapi, di mana saat ini rekan kerjanya menjenguknya dan menyemangatinya dalam pengobatannya. Dan dia juga menyerahkan buku tentang lirik lagu yang pernah Minato tulis untuk Miu. Namun ia pun langsung menyingkirkan buku itu dan mengatakan kisahnya yang telah berakhir. Mendengar itu rekannya mengatakan mengapa harus mengakhiri, bukankah dia sangat berharga bagi Minato. Minato pun berkata justru karena dia sangat berharga, aku ingin dia tetap bahagia. Mendengar itu rekannya kembali mengingatkan Minato bahwa di awal ia masuk ke perusahaan mereka, Minato pernah berkata bahwa dirinya diselamatkan oleh musik dan kelak ia ingin membuat musik seperti itu. Dan kini ada seseorang yang sedang menunggu lagu buatan Minato. Perkataan itu pun membuat Minato terdiam dan sedih serta terharu. すいません。 So we can do the inspection. Beberapa tahun telah berlalu. Terlihat Miu sudah bekerja dan mencapai impiannya menjadi seorang penerjemah. Namun sampai kini ia belum bisa melupakan Minato yang masih teringat jelas dalam ingatannya. Dan kini Ryu menghampirinya dan tetap setia berada di samping Miu untuk menemaninya. Melihat Miu yang seperti ini, Ryu kembali mengingatkannya apakah Miu tidak ingin menghubungi Minato. Namun tampaknya Miu sudah membulatkan tekadnya bahwa ia tidak akan pernah mengabari Minato. Saat ini juga Miu teringat bahwa dulu dia dan Minato sering bermain ke ujung lautan itu, dan itu sangat menyenangkan baginya. Sehingga melihat senyuman Miu, seakan-akan Ryu ingin ia tetap tersenyum seperti itu dan langsung mengajak Miu untuk merasakan kenangan itu lagi, walau kini tidak bersama dengan Minato. ダサいって文句言うなよ。あんまり泣くと干からびるぞ。
Mengingat kembali kenangan itu membuat Miu menangis. Ryu pun menenangkannya dan mengatakan bahwa perjalanan panjang yang akan mereka lalui bersama dengan Himari akan terus berlanjut dan Ryu pun akan tetap menemani perjalanan mereka. Dari situlah tampaknya Miu sudah bisa mengambil keputusan untuk melupakan kenangannya bersama dengan Minato dengan sangat-sangat rapat. Sementara itu di sisi lain Minato tampak sedang berkemas untuk keluar dari rumah sakit karena ternyata kedatangan Kazumi dan rekan kerjanya untuk memberikan selamat pada Minato tentang ia yang telah sembuh total dari penyakitnya. びっくりした。こんなに笑ったの久しぶりだな。かすみもついにデビューか。 Saat ini mereka berdua yang pulang bersama berbincang-bincang sejenak, di mana diketahui kini Kazumi telah debut jadi seorang penyanyi dan Minato sangat bangga padanya. Begitu juga dengan Kazumi yang sangat bangga pada Minato yang berjuang melawan penyakitnya. Namun kini hal yang tak terduga pun disampaikan oleh Kazumi dengan senyumannya bahwa sejak awal di kuliah mereka ia sudah mulai menyukai Minato dan hal itu pun tampak membuat Minato kaget. Namun Kazumi mengatakan bahwa ia tidak pernah punya kesempatan untuk dekat dengan Minato yang tidak peka akan hal itu dan terlalu setia pada Miu. Walau begitu ia suka dengan Minato yang seperti itu dan kini mengajak Minato untuk berjuang bersama sebagai sebuah sahabat. りょうたさんから聞いたよ。 Mendengar janji Minato pada Miu dari rekan kerjanya, Kazumi pun menyemangatinya untuk kembali ke Okinawa dan merealisasikan janji itu kepada Miu. Hingga esok hari pun tiba, tampak Minato telah menyelesaikan lagu yang sudah ia siapkan untuk Miu. Sementara itu di sisi lain Miu terlihat sangat bahagia mengurus putrinya yang bernama Himari ini. Ditambah lagi ia yang dibantu oleh Ryu yang sangat menyayangi putrinya seperti putrinya sendiri. Begitu juga dengan sang ibu yang tampak sudah bisa menerima keadaan Miu dengan sangat bahagia. Dimana kini Miu bercerita bahwa ia yang melihat perjuangan Ryu selama 3 tahun ini membuat ia benar-benar ingin menjadi sebuah keluarga yang sesungguhnya dengan Ryu. Sehingga membuat sang ibu mengungkapkan bahwa dulu Ryu pernah berkata ia akan menunggu Miu baik itu 10 atau 20 tahun telah berlalu pun ia tetap menunggu. Ia akan tetap setia menunggu Miu siap menjadikannya sebagai bagian dari hidup Miu. 幸せにしてあげなさいね。はい。 Sehingga untuk yang terakhir kalinya ia akan memberikan pesan suara kepada Minato sebagai tanda bahwa ia akan benar-benar melupakan kenangan indah bersama Minato dengan sangat tulus. Sementara itu tampak kini Minato telah tiba di Okinawa dan di sisi lain Ryu yang sedang bekerja dihampiri oleh sang ayah untuk membicarakan sebuah pembicaraan antara dua pria, di mana sang ayah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ryu yang telah menerima Miu dan Himari apa adanya. Namun Ryu berkata bahwa ia yang seharusnya berterima kasih pada mereka karena ialah orang yang paling bahagia jika bisa bersama dengan mereka. Sang ayah pun dengan yakin menitipkan Miu dan Himari pada Ryu karena ternyata besok adalah hari pernikahan mereka. Dan kebetulan juga perbincangan mereka ini tidak sengaja disaksikan oleh Minato yang hendak pulang, yang membuat kebahagiaan Ryu berubah menjadi kekhawatiran ketika melihat Minato berada di sana. Dengan sangat emosional Ryu mengejar Minato dan bertanya kenapa baru datang sekarang. Selama ini ia selalu menemani Miu yang kesulitan menjalani ini semua sendirian. Sampai Ryu keceplosan mengungkapkan tentang kehamilan Miu saat itu. 妊娠して帰ってきた。ひまりは Dengan sangat memohon, Ryu pun meminta Minato untuk pergi. Setelah itu, Ryu yang ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik tanpa ada seorang pun yang tersakiti, langsung mencari keberadaan Miu.
di mana Miu yang sedang bermain dengan Himari di pantai tempat ia dulu berada bersama Minato. Dan Ryu juga tetap memastikan kepergian Minato yang belum juga pulang ke rumahnya. Namun saat si nenek menjatuhkan isi kotak surat itu, niat hati ingin membantu. Saat itu jugalah Ryu melihat kaset yang bertuliskan tulisan tangan Miu, dan ia langsung menyembunyikannya. Sementara itu Minato yang mampir ke pantai itu, saat itu Miu juga sudah tidak ada lagi di sana. Dan Ryu yang terus-menerus mencari Miu dengan sangat khawatir. Ia pun ternyata bertemu Miu. Melihat Miu, Ryu pun langsung memeluknya dengan sangat erat, tak ingin kehilangan Miu, sembari mengatakan bahwa ia yang akan selalu membahagiakan Miu dan Himari. Sehingga pelukan erat ini pun membuat ikatan erat di antara mereka bertiga. Sedangkan di lain sisi, Minato yang sedang mengenang kembali kedua orang tuanya, mengingat bahwa sang ibu sangat menyukai bunga-bunga itu. Namun si nenek pun mengatakan bukan sang ibulah yang menyukai bunga-bunga itu, melainkan saat kecil Minato yang menyukainya, sehingga sang ibu menanam banyak bunga itu di sekeliling rumah mereka. Tampaknya perkataan si nenek membuat ia berpikir kembali dan memutuskan berusaha untuk yang terakhir kalinya dengan mengejar impian dan kebahagiaan yang dulu pernah membuat ia hidup kembali. Namun di saat ia yang telah memutuskan mengejar kebahagiaannya, tampak Miu juga sangat bahagia dalam acara pernikahan yang telah ia pilih bersama dengan Ryu. Dan kebahagiaan itu yang tampak sangat tulus itu pun harus disaksikan oleh Minato yang datang terlambat. Matanya tampak berkaca-kaca ketika melihat senyuman dan kebahagiaan Miu. Ditambah lagi, ia yang kini melihat langsung buah hatinya untuk pertama kalinya, dan ia melambaikan tangan kepada Minato. Di balik kebahagiaan itu, walau tidak bisa memiliki, tampaknya senyuman Minato yang penuh makna dengan mata yang memancarkan sebuah keikhlasan bahwa bahagia tidak harus selalu saling memiliki. Karena senyumanmu saat bersama orang lain pun membuatku ikut bahagia melihatnya. Hingga kisah itulah yang membuat Himari kini menahan isak tangisnya karena mengetahui fakta itu, dan langsung menanyakan kebenarannya bahwa apakah benar sang ayah yang selama ini ia kagumi dan ia sayangi bukanlah ayah kandungnya. Mendengar itu, Ryu mengatakan bahwa awalnya ia dan sang ibu ingin memberitahu Himari ketika ia berusia 20 tahun. Namun mengingat keadaan sang ibu, untuk yang terakhir kalinya Ryu ingin mempertemukan mereka bertiga sebagai sebuah keluarga yang sesungguhnya. Sehingga mendengar itu membuat Himari yang emosional tidak ingin menemui Minato, karena ayah baginya hanya ada satu, yaitu Ryu. Melihat Himari yang hendak pulang, Kotaro pun langsung mencegahnya dan memberikannya pengertian bahwa Himari harus menjalankan janjinya untuk menemui Minato sesuai dengan perkataan sang ayah, karena ayahnya sudah berjuang dengan batinnya dalam mengungkapkan hal ini kepada Himari, sehingga perkataan Kotaro itu pun bisa meyakinkan Himari untuk tetap menjalankan pesan yang dititip oleh sang ayah sampai saat ia telah menemukan alamat kantor Minato. Walau cukup berat baginya untuk melakukan ini, Kotaro lagi-lagi menyemangatinya dan meyakinkannya untuk melakukan ini karena dia bukanlah anak kecil lagi. Saat ia masuk ke dalam, tampak ia cukup terpesona dengan megahnya kantor itu. Di sana juga terlihat Kazumi yang sudah sukses di televisi, dan kebetulan juga Kazumi menyapa Himari secara langsung, yang membuat ia terkejut tak menyangka bisa bertemu dengan sosok artis. Mochizuki Kasumi? Minato. Dari situlah Kazumi yang sudah tahu tujuan Himari, ia pun mengantar Himari pada Minato. Tampak pada momen ini Minato juga sangat heran melihat seorang gadis yang dibawa oleh Kazumi.
Walau cukup canggung dengan nada yang formal, Himari langsung memberikan kaset itu pada Minato yang langsung sadar dengan tulisan tangan itu. Dan ketika Himari berkata bahwa itu dari ibuku, tatapan Minato pun langsung memancarkan wajah haru menyadari gadis kecil di hadapannya ini adalah putrinya. Tanpa sepatah kata pun ia mendengar Himari yang menyampaikan bahwa ibunya kini sedang sakit dan mungkin tidak ada harapan lagi. Dan dia pun meminta Minato untuk mendengarkan kaset itu. 2番目に入ってます。港、元気ですか? Suara yang sudah lama tidak ia dengar kini untuk yang pertama kalinya lagi ia dengarkan, di mana Himari menyampaikan bahwa ia yang akan menikah dan ia yang telah melahirkan seorang putri yang bernama Himari. Begitu juga dengan impiannya yang telah terwujud. Selain itu, Miu juga mengingat kembali pertemuan pertama mereka, di mana pertemuan itu membuat Miu sangat-sangat bahagia dan selalu ingin bersama dengan Minato ketika melihat senyumannya di saat ia berada dalam masa terpuruknya. Ia hanya ingin terus dan selamanya berada di samping Minato. ずっと幸せで続いていくことを願って Ia selalu mendukung dan mendoakan jalan pilihan Minato. Semoga membuatnya bahagia. Melihat tangisan Minato itu, Himari pun bertanya dengan senyuman dalam kesedihannya, apakah benar Minato adalah ayah kandungnya. Mendengar itu, Minato sejenak terdiam. Namun dia bisa menjawab dengan sangat bijak dan berkata, orang yang selama ini membesarkanmu adalah ayahmu yang sesungguhnya. Setelah itu, sebelum mereka berpisah, Minato pun memberikan lagu yang ia siapkan untuk Miu dahulu dan meminta menyampaikan maafnya karena telah terlambat memberikan itu. Namun Himari bertanya kembali apakah Minato yakin tidak ingin bertemu dengan sang ibu, karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir Minato untuk melihatnya. Namun Minato yang bijak berkata bahwa orang yang paling diinginkan ibumu untuk berada di sisinya saat ini adalah kamu. Jadi cepatlah pulang temui ibumu. Mendengar itu, Himari pun pergi dan untuk perpisahan ini dengan sangat menghargai yang sangat tulus, ia pun memberi hormat pada Minato sebagai tanda perpisahan atas pertemuan yang singkat ini. Sementara itu, di sisi lain, Miu yang baru saja bangun di hari ulang tahunnya ini bertanya tentang keberadaan Himari. Namun Ryu memberitahu tentang Himari yang sedang ke Tokyo dan menenangkannya karena Himari pasti akan membawa Minato ke sana karena ia ingin mempertemukan mereka bertiga sebagai keluarga yang sesungguhnya untuk yang terakhir kalinya. Dan perkataan itu pun membuat Miu cukup terkejut. Saat ini juga Ryu pun membuat pengakuan dosanya tentang ia yang mengambil kaset yang Miu selipkan di kotak pos milik Minato. Makanya pesan itu tidak tersampaikan pada Minato. Dengan sangat sedih ia meminta maaf karena saat itu ia sangat takut kehilangan Miu dan Himari. Mendengar itu dengan lembut Miu menggenggam tangan Ryu dan berkata Ryu tidak perlu meminta maaf karena selama ini Ryu ada di samping Miu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dengan begitu Ryu sudah menjadi ayah bagi Himari yang sesungguhnya dan telah menjadi keluarga bagi mereka. Pada hari yang sama, Himari telah sampai di Okinawa dan menemui ibu yang tengah tertidur itu, serta menyampaikan pesan Minato lewat lagu yang ia ciptakan untuk Miu. Tanpa adanya jawaban dari Miu, Himari mendengarkan lagu itu pada Miu dan bertemu dengan sang ayah yang senantiasa menantikan kepulangan Himari. Dari lagu ini kita flashback ke beberapa tahun lalu, di mana ternyata saat di pantai itu Minato dan Miu bertemu dengan Miu yang menuntun tangan Himari. Walau sempat terdiam, mereka pun berpisah dalam papasan itu tanpa sepatah kata pun. Namun dengan senyuman yang melambangkan keikhlasan bahwa mereka harus menjalankan jalan mereka masing-masing.
Dan inilah akhir dari kisah mereka berdua, di mana tidak ada lagi pertemuan, tidak ada lagi kisah yang tercipta, karena hanya tinggal kenangan indah yang tersimpan rapat dalam ingatan dan hati yang mungkin membekas dan tak terlupakan. Karena mungkin kesempatan yang sudah hilang dengan kepergian Miu meninggalkan makna ikhlas yang sesungguhnya. Saran gua, kalian gak usah dengerin soundtrack di akhir film ini secara penuh kalau nggak mau lebih merasakan kesedihan dalam film ini. Oke, sekian film kali ini. Gua ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang menonton sampai akhir cerita. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you guys.